Selamat sore Pak Harto, sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kawasan dan Atraksi Wisata, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari Critical Review Journal dengan judul Pengembangan Pariwisata Budaya dalam Perspektif Pelayanan Publik. Adapun anggota kami, yang pertama Igus Dayung Rahastiti dengan NIM 36, Grace Fania Tumbuimbela dengan NIM 37, Kristina Risma Loviata dengan NIM 39, dan saya Nikita Tiantini dengan NIM 46. Baik, selanjutnya yaitu identitas jurnal. Yang pertama, judul jurnal ini yaitu Pengembangan Pariwisata Budaya dalam Perspektif Pelayanan Publik. Diterbitkan pada tahun 2017 oleh penulis Tunggul Prasetyo dan dipublikasikan oleh Journal Office Volume 3 nomor 1 tahun 2017. Next. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Ketertarikan terhadap sesuatu yang ada di luar diri kita sesungguhnya merupakan ketertarikan yang bersifat ilmiah. Contohnya, para pelancong datang ke negeri kita dan terpengaruh dengan ombak di Pantai Kute, julangan kokoh Candi Borobudur, atau ritual pemotongan rambut gimbal di daerah Wonosobo. Sedangkan kita merasa bahwa hal-hal tersebut adalah hal-hal yang bersifat biasa saja menurut Muhyiddin. Pariwisata adalah salah satu dari industri baru yang mampu menyediakan lapangan kerja, serta adanya perkembangan ekonomi yang cukup cepat. Di samping adanya pendapatan, serta meningkatkan taraf hidup dengan membuka sektor produksi lainnya dalam negara penerima wisatawan. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah merupakan pemegang wewenang pertama, sangat perlu untuk memahami hakikat dari pengembangan pariwisata, terutama sekali pariwisata budaya. Salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan fungsi administrasi yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, sekaligus juga kemampuan pelayanan yang baik bagi pengunjung atau wisatawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah konsep pariwisata budaya. Pariwisata budaya merupakan suatu sektor pariwisata yang banyak dikembangkan oleh masyarakat pada era zaman sekarang. Jadi, pariwisata budaya adalah pariwisata yang menggunakan budaya sebagai daya tarik utamanya. Adapun juga daya tarik budaya itu seperti pemandangan, tempat-tempat bersejarah sekaligus museum, representasi nilai, dan sistem hidup masyarakat lokal ataupun seni serta kuliner khas dari masyarakat tersebut. Pariwisata budaya juga mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah adanya upacara kelahiran, tarian tradisional, musik tradisional, perkawinan, pakaian tradisional, dan berbagai macam upacara lainnya. Selain menyajikan budaya sebagai daya tarik dari pariwisata budaya ini, pariwisata budaya juga menyajikan agama sebagai daya tariknya. Sehingga wisata ini bersumber dari sejarah bukan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, namun juga sebagai bagian dari pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan. Next. Baik, yang selanjutnya adalah pengelolaan administrasi pariwisata budaya. Fungsi dari administrasi dalam pengembangan pariwisata budaya tidak lepas dari beberapa hal antara lain investasi daya tarik wisatawan dan inventaris fasilitas untuk wisatawan. Selain itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan juga memiliki peran penting dalam pengembangan pariwisata budaya ini. Yang pertama adalah adanya peran dalam kepemimpinan, yaitu berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan benar. Yang kedua adanya peran manajemen, tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan dan menentukan sesuatu sesuai dengan topiknya secara benar dan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya wisatawan dan pendekatan pelayanan publik. Makna dasar dari pelayanan publik akan selalu dikaitkan dengan adanya satu tindakan, di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun instansi. Sebagaimana upaya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada para wisatawan untuk memberikan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing.
Kualitas pelaksanaan publik bagi para wisatawan adalah akumulasi dari hubungan dari beberapa aspek seperti bagaimana sistem pelayanan yang diberikan, kemudian bagaimana sumber daya manusia, pemberian pelayanan, strategi, dan ketertarikan pelayanan. Pelayanan publik ini dengan demikian dapat tidak hanya merupakan urusan pemerintah dengan birokrasinya, namun juga bisa dilakukan oleh organisasi swasta, partai politik, organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ataupun lembaga swadaya masyarakat. Semuanya dapat dilakukan, semuanya dapat melakukan hal yang sama. Next. Sebagai simpulannya, wisata budaya merupakan salah satu objek pariwisata yang cukup menarik bagi wisatawan di dewasa ini. Kunjungan ke objek-objek wisata budaya selain disebabkan oleh adanya rasa ingin tahu dan penasaran, sekaligus juga untuk memudahkan nilai etika dan estetika dari tempat budaya lain yang berbeda dengan seorang atau kelompok wisatawan tersebut. Di samping kelengkapan sarana dan daya dukung lain, pelayanan yang baik dan sistem pemasaran yang elegan akan membantu pengembangan destinasi dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jurnal. Yang pertama, kelebihannya materi dan bahasa yang dipaparkan jelas dan mudah dipahami pembaca. Kemudian sumber materi dominan berasal dari jurnal penelitian. Kemudian kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia, serta menyertakan daftar pustaka secara lengkap. Untuk kekurangannya, terdapat beberapa ketikan yang salah dan terdapat beberapa kata yang ambigu. Baik, selanjutnya adapun saran dari critical review yang telah kami lakukan, yaitu berdasarkan kekurangan yang diperoleh dari jurnal, sebaiknya penulis memperhatikan kata atau ketikan yang diketik salah. Ya, karena ketikan yang salah merupakan sebuah kesalahan dasar yang terjadi pada setiap pembuatan jurnal ataupun makalah. Sehingga daripada itu, dengan memperhatikan ketikan, itu akan mengurangi kesalahan penulisan pada jurnal. Kemudian terdapat kalimat yang ambigu. Saya ambil salah satu contoh kalimat pada abstrak, yaitu kajian ringkas ini coba menganalisa upaya pengembangan pariwisata budaya dari sudut pandang administrasi dan pelayanan publik. Dalam tulisan ini terdapat kata coba, yang dimana dapat kita artikan sebagai pembaca, kata coba diartikan sebagai perintah, sehingga artiannya berbanding terbalik dengan apa yang ingin disampaikan oleh si penulis. Dalam tulisan ini, konteks yang dimaksud ialah coba, yaitu usaha si penulis sendiri, yaitu mencoba menganalisa upaya pengembangan pariwisata budaya dari sudut pandang administrasi dan pemerintah, sehingga kami rasa kalimat yang benar adalah kajian ringkas ini mencoba untuk menganalisa upaya pengembangan pariwisata budaya dari sudut pandang administrasi dan pelayanan publik. Selain daripada itu, akan dilanjutkan ke kesimpulan. Jurnal dengan judul Pengembangan Pariwisata Budaya dalam Perspektif Pelayanan Publik membahas tentang pengembangan pariwisata budaya yang dilihat dari sudut pandang administrasi dan juga pelayanan publik. Dengan itu, kebutuhan wisatawan secara administrasi berkaitan erat dengan pelayanan yang diperoleh. Selain itu, ketertarikan kedatangan wisatawan terhadap pariwisata budaya juga dipengaruhi oleh pemasaran yang berkualitas. Keseluruhan materi yang disampaikan oleh jurnal ini sudah cukup bagus dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun
kesalahan ataupun kekurangan jurnal seperti pengetikannya salah dan kalimat yang ambigu tidak terlalu mempengaruhi jurnal ini, sehingga kami rasa penulisan jurnal ini sudah cukup bagus. Baik, sekian presentasi kami. Dari hasil critical review journal, kami memohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perilaku. Akhir kata kami tutup dengan selamat sore dan terima kasih.